selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Harga pakan mahal, harga telur ayam di kalangan peternak ikut naik. Jelang MotoGP, sejumlah pembalap dan kru tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Puluhan siswa sekolah luar biasa berkreasi membuat batik yang indah dan bernilai ekonomis. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Puluhan peternak ayam petelur di Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan semakin mahalnya harga pakan hingga 15%. Sebelumnya harga pakan Rp5.000 per kilogram, kini Rp6.200 per kilogram. Hal ini menyebabkan biaya operasional semakin tinggi dan mempengaruhi pendapatan. Peternak terpaksa menaikkan harga telur dari Rp40.000 per papan menjadi Rp55.000 per papannya. Kemarin karena kelangkaan jagung dan harga ikut melonjak naik sampai menyentuh harga 6.000 sampai 6.500, itu membuat kesulitan bagi para peternak untuk mengontrol harga pakan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini harga telur juga lumayan stabil. Jadi seimbang lah ya. Ya seimbang, tapi mungkin agak memberatkan bagi kami para peternak. Peternak meminta pemerintah menjamin ketersediaan pakan dan membantu upaya produksi pakan lokal agar harganya bisa dikontrol. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah warga di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, memprotes pengerjaan pipa PDAM di sepanjang Jalan Raya Kecamatan Kediri karena mengganggu kenyamanan. Galian menyisakan tumpukan material yang menimbulkan debu dan mengganggu pedagang hingga warga sekitar. Panjangnya lubang galian juga membuat aktivitas warga terganggu dan juga rawan kecelakaan. Warga meminta perbaikan pipa dipercepat dan material sisa galian dibuang agar tidak menumpuk di pinggir jalan. Kami masyarakat secara umum untuk pelaksananya, tolong debu-debu yang ada di jalan raya ini dibersihkan supaya tidak menimbulkan kecelakaan, baik itu dari pengendara maupun orang yang akan menyeberang. Nah, itulah harapan kami supaya dibersihkan. Dan juga tanah-tanah yang ada di bekas jalan ini supaya dikasih padat, karena truk atau mobil-mobil yang parkir di sini nanti tidak tahu struktur tanah yang sudah digali akan menimbulkan amblas juga bagi pengendara truk. PDAM menyatakan proyek galian untuk peremajaan pipa utama demi mengoptimalkan layanan air ke warga. Ini akan segera turun hujan supaya tidak terlalu berat pelayanan bawah. Kalau itu adalah bagian dari peremajaan, karena pertama pipa yang ke arah gerung dan lembar itu tingkat kerusakannya tinggi sehingga terlalu membebani perusahaan untuk biaya pemeliharaan, sehingga kita lakukan peremajaan. Jadi itu karena paling tinggi tingkat kebocorannya, kita berharap dari situ biaya pemeliharaannya bisa turun sehingga nanti akan terjadi efisiensi. Pengerjaan pipa PDAM dilakukan pada 4 wilayah, yakni di Kecamatan Narmada, Kediri, Gerung, dan Kecamatan Lembar yang ditargetkan rampung pada akhir tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat memperpanjang waktu pendaftaran penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 hari. Sebelumnya, pendaftaran P3K dibuka mulai tanggal 17 September hingga 9 Oktober, namun diperpanjang 2 hari hingga 11 Oktober. Perpanjangan untuk memberikan kesempatan para pelamar yang belum bisa mendaftar secara online. Panitia juga banyak menerima komplain dari masyarakat karena seringnya gangguan sistem saat mendaftar. BKD mencatat jumlah pendaftar yang masuk sistem sebanyak 5.705 orang, 3.673 orang diantaranya dinyatakan memenuhi syarat. Bahwa di beberapa daerah masih kesulitan karena lemah servernya untuk menerima updating datanya, terutama pendaftaran diselesaikan sehingga diputuskan jadwal itu diperpanjang Pak sampai dengan tanggal 11 ya. Nah, sehingga dengan adanya perubahan ini diharapkan teman-teman yang belum bisa mendaftarkan dan digunakan kesempatan pada tanggal 10 dan 11 ya. Berarti hari ini dan besok. Pelamar diminta memanfaatkan waktu perpanjangan dan menanyakan ke kantor BKD jika menemui kesulitan saat mendaftar. Eni Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan alat peraga calon legislator akan ditertibkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur karena melanggar aturan. Bawaslu telah memberikan surat peringatan ke masing-masing partai agar segera mencopot APK dalam waktu sepekan. Petugas juga telah mendatangi masing-masing partai untuk menyosialisasikan aturan pemasangan APK dan mengimbau mereka menurunkan secara sukarela. Jika tetap membandel, Bawaslu akan mencopot paksa alat peraga kampanye yang masih terpasang sebagai sanksi tegas. Kalau masalah partai bacalek yang mulai setar itu adalah memang belum masuk tahapannya. Tetapi kalau sekarang ini masa sosialisasi, yang boleh itu adalah APS, alat peraga sosialisasi. Alat peraga sosialisasi itu di situ jelas aturannya bahwa logo partai, bendera, dan ketua partai. Hanya itu yang boleh di alat peraga. Akan tapi kebanyakan bakal, karena ini masih bakal caleg, tidak menjadi calon legislatif, ini bakal caleg, maka secara aturan sudah melanggar. Bawaslu mencatat pelanggaran pemasangan APK caleg merata di 21 kecamatan dan berada di 50 titik jalan dan ruang publik. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.